warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Zinari Hulfi, siswi dari SMKN 3 Banjar jurusan RPL. Nah, di sini kita akan belajar lagi tentang deployment diagram, sequence diagram, sama bucket diagram. Nah, yang akan kita bahas pertama itu ada sequence diagram. Sequence diagram adalah pemodelan dinamis dari interaksi antar objek-objek yang ada di dalam sistem. Diagram ini akan menggambarkan proses pengiriman pesan secara simultan antara menggambarkan acara objek bekerja sama untuk menjalankan proses-proses dari sebuah fungsi di dalam program. Kemudian, sequence diagram merupakan model yang penting bagi bisnis dan organisasi karena diagram ini digunakan sebagai keperluan sebagai berikut, biasanya untuk menggambarkan lebih detail sebuah use case, memodelkan prosedur, fungsi, atau operasi secara logika, memungkinkan pengembang dan pengguna melihat cara-cara objek-objek dan komponen-komponen, merencanakan dan memahami detail-detail fungsi, dan mengembangkan kemungkinan skenario penggunaan. Kemudian ada simbol-simbol sequence diagram. Mungkin di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa saja ya, karena mungkin agak panjang juga ya. Ya bisa dibaca lah karena tertera di PPT gitu ya. Yang pertama itu ada lifeline digunakan untuk menggambarkan objek-objek yang terlibat dalam interaksi. Yang kedua ada message, adalah pesan yang membuat objek ke objek yang lain. Yang ketiga ada set message, adalah pesan yang dikirimkan untuk sebuah objek ke objek itu sendiri. Dan yang lain-lain lah ya, kalian bisa baca sendiri untuk ya pokoknya ada tertera di PPT gitu ya. Lalu ada fungsi pada sequence diagram, yaitu pada sequence diagram tersebut dapat dilihat bahwa fungsi peminjaman dan perjalanan ketika petugas perpustakaan memasukkan nomor anggota peminjaman, sistem akan mengecek status keanggotaan peminjam serta berapa jumlah buku yang sudah dipinjam dan apakah masih boleh meminjam buku itu. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ada package diagram. Package diagram digunakan untuk menunjukkan struktur dan ketergantungan antara subsistem dan modul-modul yang ada di dalam sistem dengan berbagai level sudut pandang. Terus biasanya sering dibutuhkan pada sistem berupa aplikasi multi-layernya gitu. Nah, untuk selanjutnya tuh saya akan kasih sedikit langkah-langkahnya ya untuk pembuatan langkah-langkah package diagram. Nah, yang pertama itu kayak buka Pro Studio ME, terus pilih diagram pohon. Yang kedua itu pilih diagram tersebut. Lalu yang ketiga tuh dari toolbox tambahkan package sejumlah yang diperlukan dan beri nama masing-masing. Yang keempat buatlah hubungan antar package dan lalu sesuaikan aja gitu. Nah, yang kelima tuh simpan pekerjaan yang sudah dikerjakan. Dan untuk yang selanjutnya itu ada development diagram. Development diagram merupakan sebuah diagram yang deployment diagram itu memodelkan aspek dari sistem berorientasi. Objek development diagram digunakan untuk tujuan. Nah, untuk development diagram itu punya simbol-simbol juga. Seperti yang pertama itu ada nodes. Nodes digambarkan menggunakan simbol balok. Yang kedua ada asosiasi atau hubungan yang menggambarkan hubungan kerja antara dua node. Dan yang ketiga itu ada ketergantungan atau bisa disebut dependensi, yaitu ketergantungan antara dua node yang pada sebuah node keberadaannya itu bergantung pada node lain gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya gitu. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam video, kurangnya materi, ada kesalahan atau apapun itu. Kalian bisa diketik di kolom komentar lah ya. Saya menerima kritik dan saran lah ya. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh juga di kolom komentar lah ya. Jangan lupa like sama subscribe-nya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.